Di balik hijaunya bentang alam Bali, tersimpan jejak peradaban yang tak lekang oleh waktu. Di sebuah tempat suci yang syarat makna, berdiri kokoh arca Pura Sarimbuana. Peninggalan yang bukan sekedar batu, melainkan saksi bisu perjalanan spiritual dan budaya masyarakat Bali. Arca ini mengandung nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh generasi ke generasi, mencerminkan keharmonisan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Dalam diamnya tersimpan kisah tentang keyakinan, pengabdian, dan identitas yang terus hidup hingga kini. Yang ceritakan sedikit tentang pembangunan di Pura dalam Sarimbuana. Sebelumnya itu gambar kuno yang tiang dapat tahun 1964, masih gedung dari alang-alang, simpel sekali, dan batu-batu alit-alit niki pun dulunya ada di bawah. Kalau nggak salah niki mungkin tempat di niki. Orang penglingsir kami takut untuk merehab karena dikira batu arca ini mentik. Kalau ini dipotong berarti taksunya hilang. Begitu perkiraan. Arca-arca kuno di Bali ditemukan di berbagai tempat atau di banyak tempat, terutama di pura-pura kuno. Dan juga ditemukannya awalnya itu kebanyakan di posisi di bawah ataupun bahkan tidak di dalam pelindung gitu. Misalnya kalau kita lacak dokumen-dokumen lama seperti arca-arca di Pura Sarimbuana itu pada awalnya ketika saya penelitian di awal tahun 2000 itu semua arca itu hampir ditaruh di bawah dalam satu tempat di bawah tanpa pondasi, jadinya menyatu dengan tanah. Bahkan banyak diantaranya tanpa pelindung. Kemudian setelah dilakukan penelitian di sana atas permintaan dari warga penyungsung Pura Sarimbuana, nah kita melakukan penelitian, inventaris dan sebagainya. Nah, salah satu rekomendasi kita itu adalah bagaimana upaya penyelamatan, memberikan perlindungan terhadap arca tersebut, terutama perlindungan secara fisik dengan maksud untuk memperlambat proses kerusakan ya, dari terpaan hujan, kemudian panas, angin dan sebagainya, termasuk juga bisa menghindari ataupun menghambat pertumbuhan-pertumbuhan ya, semacam lumut dan yang semacam itu. Nah, kemudian melalui rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh Krama di sana dengan melalui pembangunan ataupun pemugaran di Pura di sana, akhirnya dibuatkan balai pelindung seperti yang dapat kita saksikan sekarang. Tentu upaya yang telah dilakukan oleh Krama dengan melibatkan instansi-instansi terkait ini perlu diapresiasi. Ini juga semata-mata salah satu bukan hanya sekedar untuk menghormati warisan leluhur dari segi keyakinan, tetapi juga dari ya, secara fisik itu juga, dan juga secara keilmuan ini tentu juga sudah upaya yang patut ditiru dan juga dilanjutkan sehingga warisan leluhur dari leluhur kita itu bisa nanti ya dinikmati ataupun dinikmati oleh generasi yang akan datang. Untuk menentukan kronologinya berdasarkan perbandingan ataupun terutama dari langgam arca itu sendiri dan juga hiasan-hiasan detail daripada arca itu. Misalnya kita akan melihat bagaimana sikap arca itu secara keseluruhan, apakah berdiri, duduknya seperti apa, wirasana, paryangkasana dan sebagainya. Nah, ini juga akan bisa mengarah untuk memberikan gaya arca itu mengarah kepada kronologi. Nah, secara umum, arca di Pura Sarimbuana
Nah, meskipun dalam ukuran yang berbeda-beda, hampir ya sebagian besar dalam posisi berdiri frontal. Nah, di sini yang memberikan arah ke indikasi kronologinya adalah terutama dari sikap tangannya, ya, kemudian atributnya, dan juga hiasan-hiasan mahkota, termasuk juga ratna atau kundalanya. Nah, di sana rata-rata kalau di sana menggunakan mahkota susun kelopak bunga dan hiasan telinganya atau yang disebut dengan secara ikonografi itu sumping itu melebar. Nah, ciri-ciri ini dengan memperbandingkan beberapa arca yang juga mempunyai pertanggalan mengacu kepada arca-arca abad ke-13-14. Nah, di sini tentu kita lebih jadinya salah satu pakai adalah terutama berdasarkan langgam, dan langgam itu juga termasuk juga beberapa detail-detailnya dan juga atribut-atributnya, terutama yang dalam apa yang mereka pegang di tangannya. Kebanyakan di sana adalah memegang semacam kuncup bunga. Nah, kuncup bunga yang di dalam konteks pengarcaan itu sering dikaitkan dengan pelepasan rohani. Nah, tentu pengarcaan ini dilakukan bukan hanya sebatas raja ataupun pejabat, tetapi juga tokoh-tokoh setempat. Tidak harus ketika kita ketemu arca di dalam suatu pura langsung diklaim sebagai oh ini adalah arcanya Raja A, Raja B, dan Raja C. Nah, juga tentu sangat terbuka sekali bagi pengarcaan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Nah, seperti teorinya Goris dikatakan bahwa tokoh-tokoh masyarakat pendiri desa biasanya akan ketika sudah meninggal untuk mengenang jasa dan juga erat kaitan dengan proses ritual keagamaan itu akan diarcakan, dan umumnya terdapat di pura pusah. Pura pusah ataupun pura penataran ya sering dikaitkan dengan sebagai cikal bakal daripada pura di suatu tempat, sehingga si tokoh-tokoh tertentu yang nggak berjasa dan di sanalah diarcakan. Nah, tentu dalam pengarcaannya ya tidak serta merta. Nah, sebagai bahan perbandingan ya misalnya di Majapahit ataupun di Jawa umumnya upacara serada terhadap seorang tokoh ataupun raja dilakukan 12 tahun setelah wafat. Tampaknya ya konsep semacam ini pun juga ya berlaku juga di Bali. Ya, jadi pengarcaan seorang tokoh itu dilakukan ketika sudah melalui proses penyucian upacara kematiannya. Nah, kalau sekarang dapat disejajarkan upacara ngaben dan mengukur atau ngelinggihan. Nah, kalau dulu ya tidak serta merta orang meninggal langsung diaben langsung mengukur langsung seperti itu, justru ada jeda waktu 12 tahun. Nah, sekarang kadang-kadang ambilnya angka 12 saja, 12 hari gitu. Itu dekat, tapi justru itu kalau dulu dari beberapa sumber, terutama sumber Negara Kertagama dan yang lain-lainnya itu jelas di sana disebutkan pengarcaan seorang raja atau tokoh tertentu dilakukan ketika 12 tahun setelah upacara wafatnya itu. Ya, dilakukan upacara serada. Kalau sekarang mungkin disejajarkan ya dengan upacara memukur 12 tahun setelah upacara pengabenan dibuatkanlah pengarcaannya. Nah, pengarcaannya ya semacam potretnya itu jadinya. Nah, disitulah dibuat arca dengan bentuk-bentuk tertentu dan masing-masing periode mempunyai gaya-gaya tertentu. Syukur-syukur ya kalau ada pertanggalannya, tetapi nah, kenapa arca yang di Pura Sarinbuana ya bisa kategorikan ya arca abad ke-13-14 tentu juga dengan membandingkan beberapa arca di tempat lain yang memang sudah dengan gaya atau tampilan seperti mempunyai persamaan tampilan dan juga ada yang mencantumkan angka tahun. Pura Sarinbuana niki tidak lepas dengan Seri Batu Ireng, Seri Batu Putih. Seri Batu Ireng kadang disebut
dalam Irong, dalam Selom. Setelah menjadi raja, beliau disebut Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Prasasti sekitar tahun 1259 Isaka, dimasehikan menjadi 1337 Masehi. Ada beberapa catatan tertulis yang menyebutkan tentang Sri Batu Ireng dan Sri Batu Putih. Beliau ini adalah saudara kembar laki-laki. Catatan tulis yang menyebutkan beliau kembar antara lain Purana Pura Pucak Kembar Batu Riti, Purana Natar Bolong kalau nggak salah, Babat Batu Kuub, Prasasti Putih Jimbaran, dan Piagam Dukuh Gamongan. Yang paling mendekati keberadaan dari pura dalam Sarin Buana ini adalah Piagam Dukuh Gamongan dan Prasasti Putih Jimbaran. Piagam Dukuh Gamongan ini milik Ida Perdana Geria Tegah Buda Keling. Itu bahannya lontar. Piagam Dukuh Gamongan ini ditulis sekitar tahun 1600. Nika 1600 ditulis Piagam Dukuh Gamongan ini. Sedangkan Prasasti Putih Jimbaran niki ditulis setelah era Kerajaan Mengui, di mana dari dua prasasti catatan tulis yang mendekati niki bahwa Sri Batu Ireng dengan Sri Batu Putih saudara kembar, artinya yang lahir duluan adalah Sri Batu Putih, adiknya Sri Batu Ireng. Orang tua dari Sri Batu Putih dengan Sri Batu Ireng ini adalah Sri Masula Masuli. Puja Wali iki ring Someribok dan tiap bulannya ring tegak odalan di Batara ring Somepon. Arca Pura Sarin Buana bukan hanya peninggalan masa lalu, melainkan jembatan yang menghubungkan sejarah dengan kehidupan masa kini. Ia mengajarkan bahwa warisan budaya bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dijaga dan dimaknai kembali. Di tengah arus modernisasi, keberadaan arca ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kearifan lokal. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan terus hidup selama masih ada generasi yang peduli dan melestarikannya.